Perang di perbatasan Gaza pecah. TNI dan tentara bayaran Israel saling serang. Tindakan Israel melakukan tindakan yang tidak sepantasnya. Itu diperhatikan oleh tentara kita yang ada di perbatasan. Kemudian selama 4 jam penambahan pasukan dari tentara Israel disambut oleh tentara Indonesia sendiri yang di bawah pimpinan Mayor Infantri Handi dengan kekuatan seluruhnya 26 personel untuk datang ke garis tengah. Jadi mereka bertindak seperti yang kami arahkan di Indonesia. Jadi ketegangan tersebut terjadi selama lebih kurang 4 jam. Ketegangan di perbatasan Gaza telah mencapai puncaknya setelah pertempuran sengit antara Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan pasukan tentara bayaran yang disewa oleh Israel meletus. Insiden ini terjadi di wilayah yang menjadi fokus konflik selama beberapa tahun terakhir, membawa dampak besar bagi stabilitas kawasan Timur Tengah. Perang dimulai pada pagi hari, ketika sebuah serangan udara dari pihak Israel mengenai beberapa pos TNI yang bertugas di perbatasan Gaza. Insiden tersebut memicu perlawanan keras dari pasukan TNI yang menanggapi dengan serangan balik menggunakan artileri berat dan roket. Sebagian besar serangan yang dilancarkan oleh Israel diduga melibatkan tentara bayaran yang beroperasi di bawah komando pasukan elit Israel. Menurut laporan yang diterima dari beberapa sumber militer Indonesia, pasukan TNI bertugas untuk menjaga keamanan wilayah Gaza Selatan yang secara strategis penting bagi stabilitas kawasan. Namun serangan udara yang tiba-tiba tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah diusahakan oleh mediator internasional. Meskipun TNI sudah memperingatkan bahwa setiap agresi akan dibalas tegas, pasukan Israel yang terdiri dari tentara bayaran yang terlatih dan dilengkapi teknologi canggih berhasil mengimbangi serangan TNI dengan kekuatan luar biasa. Dalam beberapa jam, pertempuran ini menyebar ke beberapa titik perbatasan, dengan kedua belah pihak saling serang menggunakan senjata berat, kendaraan lapis baja, dan sistem pertahanan udara. Israel dalam beberapa tahun terakhir diketahui mengandalkan tentara bayaran sebagai bagian dari strategi militer mereka untuk mengurangi risiko korban di kalangan pasukan reguler. Tentara bayaran ini berasal dari berbagai negara, dan meskipun mereka tidak terafiliasi langsung dengan militer Israel, mereka dilatih dengan baik dan dilengkapi dengan senjata dan teknologi yang sangat canggih. Menurut sumber yang dapat dipercaya, tentara bayaran Israel bertugas di berbagai titik perbatasan Gaza dengan misi untuk melindungi aset strategis dan mendukung pasukan Israel yang lebih kecil. Namun ketidakpastian mengenai identitas dan peran mereka dalam konflik ini memunculkan kontroversi di kalangan internasional, terutama setelah peran mereka yang semakin dominan dalam operasi militer di Gaza. Akibat dari pertempuran ini, ribuan warga sipil Gaza terjebak di tengah-tengah pertempuran, mengungsi dari rumah mereka menuju daerah yang lebih aman. Sumber-sumber medis di Gaza melaporkan bahwa puluhan orang telah terluka, termasuk beberapa anggota pasukan TNI yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Beberapa rumah sakit di Gaza dilaporkan kewalahan dengan jumlah korban yang terus meningkat, baik dari pihak militer maupun warga sipil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam serangan tersebut dan mengingatkan Israel untuk segera menghentikan agresi militer terhadap wilayah yang sudah lama dilanda ketegangan ini. Indonesia yang memiliki hubungan erat dengan Palestina juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina dan keamanan rakyatnya. Dengan semakin memanasnya pertempuran di perbatasan Gaza, masa depan kawasan ini semakin tidak pasti. Ketegangan antara TNI dan tentara bayaran Israel menunjukkan bahwa konflik ini mungkin akan terus berkembang, dengan pihak-pihak yang terlibat semakin sulit untuk menemukan jalan keluar yang damai. Dalam jangka pendek, gencatan senjata tampaknya menjadi satu-satunya harapan untuk meredakan ketegangan. Meskipun situasi yang semakin memburuk ini membuat perdamaian tampak semakin jauh dari jangkauan. Jika pertempuran terus berlanjut, bukan tidak mungkin bahwa lebih banyak negara akan terlibat, dan konsekuensinya bisa lebih jauh mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah. Masyarakat internasional kini menunggu langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas untuk mengakhiri kekerasan
dan memastikan perdamaian yang adil bagi seluruh rakyat Palestina dan Israel. Namun, situasi berubah drastis setelah Israel mulai menggunakan tentara bayaran yang berasal dari berbagai negara untuk mengurangi keterlibatan langsung pasukan reguler mereka di medan pertempuran. Tentara bayaran ini, meskipun tidak terikat secara langsung dengan militer Israel, memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan yang dikuasai oleh Israel, termasuk di sekitar perbatasan Gaza. Tentara Nasional Indonesia, TNI, sebagai bagian dari upaya internasional untuk menjaga keamanan di kawasan tersebut, ditempatkan di beberapa titik di Gaza. TNI bertugas melaksanakan operasi kemanusiaan, termasuk pemantauan perbatasan dan memberikan bantuan bagi warga Palestina yang membutuhkan. Indonesia selama ini menjadi salah satu negara yang kuat mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di arena internasional, dan kehadiran TNI di Gaza juga merupakan bagian dari komitmen tersebut. Serangan yang dilancarkan oleh tentara bayaran Israel, meskipun terorganisir dan terkoordinasi dengan sangat baik, tidak bisa menahan balasan keras dari pasukan TNI yang terlatih dalam medan perang di daerah tropis dan gurun. Namun, keunggulan teknologi militer Israel, termasuk sistem pertahanan udara Iron Dome dan drone serang, memberikan tantangan besar bagi pasukan TNI. Keberadaan tentara bayaran ini menambah kompleksitas situasi di Gaza. Mereka bertugas untuk mengamankan wilayah yang dikuasai oleh Israel dan menjalankan operasi-operasi militer dengan tujuan mempertahankan kehadiran Israel di kawasan tersebut. Banyak dari mereka adalah mantan tentara yang terlatih dari berbagai negara, dan meskipun mereka tidak terdaftar dalam pasukan militer Israel, mereka menjalankan misi yang sangat mirip dengan pasukan reguler. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber internasional, keberadaan tentara bayaran Israel semakin dominan di kawasan ini. Pasukan ini lebih fleksibel dan mampu bergerak cepat di medan perang. Namun kehadiran mereka juga meningkatkan ketegangan internasional karena mereka tidak terikat pada aturan militer yang sama dengan pasukan reguler Israel, yang seringkali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Kedepan, situasi di Gaza tampaknya masih akan tetap tegang dan tidak pasti. Mengingat ketegangan yang sudah berlangsung bertahun-tahun, sulit untuk mengatakan dengan pasti bagaimana konflik ini akan berakhir. Peran TNI di Gaza dan keterlibatan tentara bayaran Israel memperburuk kompleksitas masalah, menjadikannya sebuah pertempuran yang melibatkan aktor internasional dengan kepentingan yang berbeda-beda. Peluang untuk perdamaian tampaknya semakin tipis, namun masih ada harapan agar diplomasi internasional dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menghentikan kekerasan ini. Masyarakat internasional harus bertindak lebih tegas untuk memaksa Israel dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina untuk kembali ke meja perundingan dan menemukan jalan menuju perdamaian yang lebih adil dan abadi bagi seluruh rakyat Palestina dan Israel. Jika pertempuran terus berlanjut, dampaknya bisa lebih besar lagi. Negara-negara di kawasan Timur Tengah mungkin akan semakin terlibat, dan ketegangan global dapat meningkat. Yang pasti, rakyat Palestina dan Israel membutuhkan solusi yang lebih humanis dan damai untuk mengakhiri lingkaran kekerasan yang telah berlangsung lebih dari 7 dekade.